Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo, ketemu lagi di What's Trending bareng Leo Baneza. Menimbang faedah libur sebulan saat Ramadan, itu nih yang mau kita obrolin. Tahun 2025 udah berjalan 3 hari nih, pemerintah Prabowo terus memberikan gebrakan, khususnya di sektor pendidikan. Kalau kemarin kita bahas soal wacana penghidupan kembali ujian nasional, kali ini nih ada wacana baru, yaitu libur sebulan selama Ramadan 2025. Kalau melihat kalender Hijriah Kementerian Agama, 1 Ramadan itu jatuh 1 Maret 2025, artinya 56 hari lagi. Menteri Agama Nasaruddin Umar beralasan kebijakan libur sebulan Ramadan demi meningkatkan kualitas ibadah siswa dan agar bisa berkonsentrasi layaknya santri di pondok pesantren. Tapi nih model libur 1 bulan selama Ramadan bukan hal baru. Soalnya konsep libur 1 bulan ini juga pernah dilakukan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tapi nih di zaman itu nggak sekedar libur. Gus Dur ini meminta sekolah membuat kegiatan pesantren kilat dan memberikan kesempatan anak-anak untuk fokus atau lebih lagi nih belajar agama Islam. Yang jelas wacana ini tuh masih mendapatkan pro kontra. Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR RI Hatifah Syaifuddin mengingatkan pemerintah soal dampak positif dan negatif wacana ini. Positifnya nih katanya siswa muslim ini bisa fokus beribadah, tapi gak adil bagi siswa non-muslim. Dan kalau secara akademis juga nih berpotensi mengganggu kalender pendidikan Indonesia. Khususnya ya untuk menyelesaikan target-target kurikulum yang udah ada. Kalau menurut kamu gimana nih? Perlu nggak sih libur sampai sebulan di Ramadan mendatang? Atau mungkin ada yang ketakutan nih kalau anak-anaknya libur sebulan malah asik main game di gawai. Nah loh, kita bahas ya setelah komen warga plus 62. Yang pertama komentar @putra_xx. Setuju banget saya sekolah libur selama 1 bulan Ramadan. Lanjut @gra_xx. Sekolah-sekolah dibawa Kemenak mah udah biasa 1 bulan itu gak ada belajar formal. Isi sekolah cuma kegiatan-kegiatan agama. RA, MI, MTS, MA, sama kayaknya. Jadi ya setuju-setuju aja. Emang tiap puasa sekolah anak-anak begitu. Tapi kalau 1 bulan libur di rumah aja juga kayak ngebosenin buat anak-anak gak sih? @kinanxx. Daripada libur selama 1 bulan, alangkah baiknya masuk sekolah aja. Akan tetapi cukup setengah hari aja. Atau yang tadinya masuk pagi menjadi masuk siang, jadi pulangnya sore. Kalau sekolah libur, minimal bikinlah pesantren kilat selama 1 bulan biar ada kegiatan. Daripada diliburkan, yang ada anak jadi males. Lanjut komentar @guxx. Tolong anak sekolah jangan libur 1 bulan. Coba pikir, libur 1 bulan anak-anak banyak main game. Anak-anak ada yang kumpul main mercon dan sering tawuran. Jangan malu niru zaman Soeharto, bulan puasa tetap sekolah, jam belajar dikurangi. @lsudarxx. Siswa diliburkan 1 bulan penuh malah menambah stres mereka. Karena sekolah bukan sekedar belajar. Justru dengan sekolah mereka masih bisa bersosialisasi dan bermain sambil belajar juga. Coba deh kalau libur penuh di rumah terus. Pasti mereka jenuh dan minta jalan atau liburan. @ohmanxx. Walaupun gak libur 1 bulan pun, masuk sekolah lagi gak puasa tuh gak efektif. Karena biasanya bakalan jam kos aja. Gak tahu sih kalau di sekolah lain. Yang terakhir komentar @sini_xx. Itu cuma soal mindset aja. Libur di bulan Ramadan di sekolah bisa diisi kegiatan tambahan. Misal tetap sekolah tapi ada pesantren kilat yang masuk cuma 2 jam. Terus dikasih PR buat minta tanda tangan imam di rumahnya setiap sholat ke masjid. Dan menulis khotbah saat tarawih, hafalan surat.
Kepala Sekolah SD Negeri Lewinanggung 2 Depok, Jawa Barat, Astri Oktina Budianti, mengungkap nih kalau wacana libur sebulan saat Ramadan menimbulkan kekhawatiran, khususnya di kalangan orang tua murid. Kenapa? Karena wacana ini tuh dianggapnya tuh berpotensi membuat anak-anak lebih banyak bermain gadget nih ketimbang belajar dan beribadah. Astri juga mengatakan nih kalau selama Ramadan sebenarnya nih ya sekolah-sekolah itu telah mengurangi jam belajar dan juga menjalankan program pesantren kilat. Sehingga antara studi dan ibadah ini katanya sudah berjalan beriringan. Kalau pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, UNES, Edi Subhan, minta pemerintah ini untuk mempertimbangkan lagi deh berbagai hal sebelum akhirnya wacananya ini tuh dieksekusi gitu, libur sebulan. Kenapa? Karena pemerintah itu katanya perlu mempertimbangkan konsep pembelajaran, nasib siswa-siswa non-muslim, sampai potensi learning loss. Pak, boleh minta tanggapannya nggak Pak terkait dengan wacana libur sekolah 1 bulan penuh selama Ramadan tuh seperti apa? Oke, yang pertama ini kan baru sebatas wacana ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan barangkali juga belum meresponnya dengan kajian begitu ya. Tapi perlu kita lihat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kalau memang wacana itu menjadi kenyataan begitu ya. Yang pertama adalah bahwa kalau memang diliburkan selama 1 bulan itu biasanya kalau kita mengacu ke secara historis dulu ya di masa Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur itu kan juga sudah pernah. Nah, yang dilakukan waktu itu untuk siswa-siswa ya selama sebulan penuh itu selama beberapa minggu yang awal lebih kurang 3 mingguan yang awal lah kurang lebih itu kemudian ada program-program semacam pesantren kilat begitu ya yang punya orientasi untuk bisa memberikan pemahaman dan membiasakan anak-anak bisa punya tradisi menjalankan ajaran Islam dengan baik begitu. Itu biasanya dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah kalau konsep itu yang mau dijalankan kemudian bagaimana dengan anak-anak yang dia latar keagamanya selain muslim, selain yang beragama Islam begitu. Karena kalau memang ini mau dijalankan secara nasional berarti kan terutama di sekolah-sekolah negeri itu dan di situ siswanya pasti bukan hanya yang beragama Islam saja tapi juga yang beragama selain Islam. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan sehingga akan bisa punya potensi untuk menjadi ya nggak nyaman lah bagi siswa-siswa yang lain kalau kemudian diliburkan seperti apa itu. Atau barangkali juga karena memang konsepnya belum matang ya, belum jelas berwacana yang siswa-siswa beragama Islam itu kemudian diliburkan atau diganti dengan pesantren kilat begitu selama beberapa waktu. Terus kemudian siswa yang beragama lain dia tetap menjalankan pembelajaran sebagaimana di hari-hari biasanya misalnya begitu. Nah, apapun itu kebijakannya, maka sebenarnya kan akan berimbas pada pembelajaran, akan berimbas pada kurikulum itu sendiri. Karena ketika diliburkan selama 1 bulan misalnya, dan struktur kurikulum itu sudah dirancang selama 1 tahun, selama untuk 2 semester, maka akan ada imbas kepada kurikulum, gitu ya. Mau desainnya seperti apapun. Nah, ini yang kemudian perlu diperjelas juga sebenarnya. Pak, kebijakan ini kan dinilai bakal tidak inklusif nih Pak kalau mau diterapkan di luar sekolah berbasis keagamaan seperti Ponpes. Iya, yang kurang sensitif terhadap siswa yang beragama lain sih menurut saya. Makanya tadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan siswa yang dia selain Islam, yang non-Muslim begitu. Karena barangkali kemudian kalau libur sepenuhnya dan kemudian sekolah itu libur dipergunakan untuk aktivitas pesantren kilat misalnya begitu. Tapi itu sekolah negeri, nah siswa-siswa yang dia beragama lain terus kemudian dia melakukan aktivitas apa kan itu belum ada penjelasan yang komprehensif dari pihak kementerian juga. Justru akan memunculkan ketidaknyamanan juga sih sebenarnya. Mereka mungkin akan merasa rugi nih sebenarnya sebulan nggak ada pembelajaran begitu ya dan seterusnya begitu. Nah, mungkin hal-hal yang perlu dipikirkan gitu Pak kalau mau diliburkan selama 1 bulan apa aja nih Pak? Apakah kurikulum yang ada memungkinkan nih Pak buat libur selama itu? Kalau dari struktur yang ada kita sekarang, dari kurikulum nasional kita, memang tidak memungkinkan karena memang sudah desain selama 1 tahun itu dibagi menjadi 2 semester begitu, dan salah satunya ada bulan Ramadan itu dengan libur di awal pertemuan, kalau tidak salah di hari pertama atau dan kedua kalau tidak salah, atau hari pertama saja, dan kemudian libur di akhir bulan Ramadan termasuk juga perayaan Idul Fitri. Itu saja. Jadi struktur kurikulum kita mewadahi liburnya semacam itu. Jadi kalau memang kemudian diliburkan sebulan terus kemudian diganti
ganti misalnya pembelajarannya itu untuk mempelajari hal selain mata pelajaran umum, misalnya mata pelajaran pendidikan agama Islam saja dan sejenisnya begitu, maka ada dampak terhadap kurikulum. Jadi harus direstrukturisasi ini jadwal kurikulum di sekolah itu. Dan karena ini menjadi kebijakan nasional, kalaupun ya, maka kebijakannya yang memayungi mestinya pemerintah begitu ya. Karena tadi ada dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah begitu. Nah, ini juga nggak mudah, walaupun juga belum nggak bisa dikatakan nggak bisa ya, karena kalau kita lihat ya, di barat misalnya di Amerika itu kan kita mengenal libur musim panas begitu, yang bahkan bisa sampai 3 bulan begitu ya. Ya aktivitas siswa ya waktu itu ya, karena memang semangatnya bukan semangat spirit keagamaan seperti bulan Ramadan ya, ya mereka aktivitas sosial, terus kemudian ada camping, kepramukaan, liburan begitu ya, dan seterusnya begitu. Dan setelah itu ya masuk kembali ke sekolah dengan potensi ada yang sering kita sebut sebagai learning loss gitu ya, jadi aktivitas belajar agak berkurang karena sudah 3 bulanan nggak belajar. Nah, itu perlu ada pemanasan dengan aktivitas-aktivitas untuk bisa mengenalkan kembali aktivitas belajar gitu. Nah, bisa saja sebenarnya yang semacam itu, tapi tetap ada dampak di dalam kurikulum dan pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu sebenarnya, atau kurikulum nasional kita itu diakomodasi sebenarnya boleh mata pelajaran itu dibelajarkan lewat sistem blok. Artinya misalnya pelajaran agama Islam itu ada sekian jam pelajaran begitu ya. Nah, sebagian besar itu kemudian dikumpulkan dipelajari di bulan Ramadan, terus kemudian di bulan yang lain itu nggak usah atau sedikit saja misalnya, itu juga dibolehkan. Sama dengan pelajaran yang lain juga sama tuh. Nah, tapi kalau kemudian menjadi seperti itu dan ini keputusan nasional, ya tadi itu mau nggak mau memang perlu ada restrukturisasi kurikulum. Jadi nggak bisa terus nggak berdampak ke kurikulum, itu nggak bisa. Gini dampaknya lumayan besar. Imbas penerapan kebijakan itu apa saja sih Pak? Mungkin plus minusnya? Plusnya barangkali ya anak-anak yang dia beragama Islam dia bisa mempelajari, bisa mendalami, bisa menghayati begitu ya semangat atau spirit bulan Ramadan itu dengan lebih khusyuk gitu ya, karena memang difokuskan ke situ. Itu salah satu plusnya di situ gitu. Nah, minusnya sebenarnya ya terutama bagi kalau kita bicara selain untuk siswa yang beragama lain ya, kalau kita bicara soal pembelajaran mata pelajaran yang lain. Nah, bagaimana ini sebenarnya mata pelajaran lain, apakah akan dipelajari juga atau enggak begitu ya? Atau mungkin ada substansi atau pengetahuan atau materi yang bisa terkait dengan pembelajaran keagamaan itu bisa turut dipelajari gitu ya? Atau seperti apa? Nah, ini yang kemudian belum clear sehingga akan punya potensi mengganggu koherensi dari kurikulum. Dia mestinya kan dia emang match, dia koheren, dia alignment antara mata pelajaran satu dengan yang lain gitu, strukturnya, sekuensinya itu jadi agak terganggu gitu. Nah, oleh karena itu bisa muncul juga misalnya tersendat di dalam aktivitas belajar dan kemudian juga capaian pembelajaran untuk mata pelajaran yang lain yang selain pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi ada potensi juga. Nah, kalau sistem pembelajaran yang ideal gitu Pak, seperti apa sih selama Ramadan? Cukupkah dengan pesantren kilat aja nih? Iya, kalau menurut saya ya udah cukup sih sebenarnya ya, tinggal kreativitasnya mau seperti apa begitu ya. Karena memang mau diakui atau enggak secara psikis itu ya, secara psikis maupun secara fisikly, secara biologis itu, terutama di waktu-waktu awal bulan Ramadan itu kan siswa kita perlu menyesuaikan dengan ritme biologis kita gitu ya, dari pagi sarapan sampai sore begitu ya, dan itu pasti punya efek terhadap konsentrasi dan kemampuan siswa itu untuk bisa belajar, bisa menyerap materi, bisa menguasai materi dengan baik gitu ya. Nah, berarti perlu ada yang penyesuaian pembelajaran, aktivitas belajaran begitu ya. Nah, itu aja sebenarnya. Terus kemudian barangkali pulangnya bisa lebih awal gitu, sekitar jam berapa, bisa kalau ada sekolah yang dia boarding school bisa pulang lebih awal gitu, dan seterusnya itu. Nah, sudah cukup, tinggal kreativitas untuk bisa menjadikan siswa yang beragama Islam bisa menyelami aktivitas kegiatan bulan Ramadan dengan baik, dan tidak hanya difokuskan ke sekolah sebenarnya, tapi sekolah bisa menjalin relasi dengan baik dengan lembaga-lembaga keislaman di luar sekolah itu, di mana tempat siswa itu tinggal sebenarnya ya, entah itu majelis taklim, masjidnya,
meminta siswa aktif di remaja masjid, misalnya di organisasi keislaman sesuai dengan kulturnya masing-masing, ada di NU, di Muhammadiyah, dan seterusnya. Kemudian juga ada semacam buku kontrol gitu ya, untuk bisa memantau aktivitasnya semacam apa. Itu sebenarnya sudah cukup, ya sekarang sudah bisa berjalan dengan baik. Dan memang kalau kita mau mengatakan ya problem utama kita tentang karakter, pendidikan karakter, ya itu bisa menjadi sarana untuk bisa mendekatkan sekolah, orang tua, masyarakat, begitu ya, pusat pendidikan itu jadi lebih baik gitu. Jadi tidak semuanya harus difokuskan ke sekolah sih. Pembelajaran agama itu bukan sekolah terus ya, enggak juga. Kita punya masyarakat, kita punya lembaga macam-macam itu, termasuk juga pesantren gitu. Bisa diminta misalnya anak untuk ikut aktivitas di pesantren di sekitar rumahnya atau seperti apa, itu justru akan lebih menjadikan aktivitas belajar siswa itu bermakna, kemudian juga menjiwai semangat bulan Ramadan itu menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya terkungkung di lingkungan sekolah saja. Nah, kalau misalnya benar gitu ya Pak ya, kebijakan ini akan diterapkan, bagaimana nih Pak sekolah memberikan arahan untuk siswa dan guru agama lain? Nah, itu yang bagi saya belum clear juga, karena argumentasi dasar dari liburnya bulan Ramadan ini kan memang spirit menghormati hari besar keagamaan umat Islam itu kan, bahkan bukan hanya sekedar sehari 2 hari tapi sebulan penuh begitu ya. Yang menjadi problem kemudian kan juga umat beragama yang lain, guru agama yang lain juga di sekolah menjadi nggak ada pekerjaan nih sebenarnya selama 1 bulan Ramadan kalau memang sepenuhnya diliburkan. Makanya tadi itu, kalau mau diliburkan maka perlu dibuat konsepnya clear dulu nih. Untuk siswa beragama lain itu kemudian aktivitasnya seperti apa, apakah belajar seperti biasa, mata pelajaran yang lain juga tetap jalan, ya kimia, fisika, bahasa, olahraga juga tetap jalan, tapi yang beragama Islam khusus nih, enggak ini gitu. Berarti perlu ada strategi yang berbeda antara yang beragama Islam dengan siswa yang selain Islam di sekolah itu. Termasuk bagaimana setelah itu misalnya anak-anak yang beragama Islam nanti bisa mengejar ketertinggalan pelajaran yang lain kalau anak-anak yang beragama selain Islam itu sewaktu libur bulan puasa, sewaktu ada pesantren kilat di sekolah itu dia tetap belajar materi sebagaimana ritual belajar sebelumnya itu. Jadi ini memang perlu ada beberapa skenario yang bisa dibuat, dan saya pikir perlu ada kesepakatan di tingkat nasional gitu. Karena kalau enggak jadi repot juga. Nah, kalau itu sudah clear, maka kemudian di sekolah sebenarnya punya keleluasaan tadi itu, jadi menyiapkan program dengan sistem mencoba mengidentifikasi materi-materi yang akan cocok kalau diberikan dalam suasana Ramadan dengan semangat keagamaan, semangat beribadah dan seterusnya begitu. Dan itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar materi dalam pendidikan agama Islam, tapi juga Pancasila, kewarganegaraan, ilmu sosial, bahasa dan seterusnya. Itu kan sebenarnya muatan-muatan salah satu dimensi profil belajar Pancasila kan banyak juga itu soal keimanan dan ketakwaan gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya. Badan Regulator Energi Jerman meminta masyarakat rumah tangga dan bisnis berhemat gas di tengah krisis energi. Berdasarkan analisis, konsumsi gas meningkat signifikan dibanding tahun lalu. Total dari Oktober sampai Desember 2024 meningkat 5,8% dan mencapai 247 terawatt per jam atau THW. Terawatt per jam merupakan satuan energi yang biasa digunakan untuk mengukur kuantitas listrik atau panas. Meski peningkatan penggunaan gas karena cuaca yang lebih dingin, Badan Regulator Energi Jerman meminta tetap berhemat untuk menghindari kekurangan atau kenaikan harga gas ke depannya. Saat ini, fasilitas penyimpanan gas di Jerman masih terisi 80%. Amerika Serikat tengah ramai oleh beberapa kejadian, mulai dari aksi truk menabrak kerumunan orang yang merayakan Tahun Baru di New Orleans, sampai kasus ledakan Tesla Cybertruck di dekat tram hotel Las Vegas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, Biro Investigasi Federal FBI tengah menyelusuri hubungan kedua kasus tersebut. FBI menemukan video pelaku penabrakan terinspirasi kelompok ISIS dan keinginannya membunuh. Di bemper mobil juga terdapat bendera ISIS berwarna hitam sehingga kasus ini dinyatakan sebagai aksi terorisme. Sedangkan insiden ledakan masih diidentifikasi. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menilai tingkat kejahatan di Amerika Serikat memburuk seiring kasus imigrasi ilegal. Platform layanan streaming Netflix membantah rumor aktor asal Amerika Serikat Leonardo DiCaprio bakal tampil di serial Squid Game 3. Netflix menyebut rumor itu tidak berdasar. Sementara itu, Squid Game 2 berhasil memecahkan rekor acara paling banyak ditonton pada pekan pertama, yaitu 68 juta penayangan.
Kreator Squid Game, Hwang Dong-hyuk membocorkan alur cerita musim ketiga bakal jadi babak baru karakter Song Gi-hun yang dimainkan aktor Lee Jong-jae. Song Gi-hun bakal menghadapi kondisi dilema dan kebingungan setelah gagal menghentikan permainan dan kehilangan banyak hal. Song Gi-hun akan berada di situasi kritis dan dituntut mengambil keputusan besar. Squid Game 3 rencananya tayang tahun ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% yang diatur pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu inkonstitusional. MK memutuskan semua parpol peserta pemilu bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari 9 hakim konstitusi, hanya 2 hakim yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmik yang menganggap gugatan dilayangkan Enika Maya Octavia itu tidak memiliki legal standing. Tak hanya itu, MK juga mengabulkan bersama Tim Advokasi Peduli Pemilu atau TAPP tentang larangan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam foto kampanye pemilu dan pilpres. MK menilai foto atau gambar dalam alat peraga kampanye tidak boleh dimanipulasi dengan artificial intelligence. Masih dari Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan bekas narapidana sekaligus ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan pada 6 Januari 2025. KPK memanggil Wahyu terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan buronan Harun Masiku. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiharto mengatakan ex-komisioner KPU yang dibebaskan pada 6 Oktober 2023 itu tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena alasan keluarga. Padahal Wahyu hendak diperiksa sebagai saksi kasus suap yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tessa mengatakan Wahyu sebagai penerima suap mesti dimintai keterangan. Terakhir mampir ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kapolresta Banyuwangi, Rama Samtama Putra mengatakan pihaknya tengah mendalami kasus dugaan kekerasan yang menimpa seorang santri di Pondok Pesantren Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Korban AR dirawat di RSUD Blambangan setelah diduga menerima kekerasan dari 6 orang seniornya. 4 terduga pelaku berusia dewasa dan 2 lainnya anak-anak. Saat ini pelaku sudah diamankan pihak kepolisian dan motif masing-masing pelaku masih didalami. Pihak kepolisian juga tengah menyelidiki kemungkinan keterlibatan dan peran Ponpes. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending bareng Lea. Tapi jangan lupa terus dengerin podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye! Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.